Iki ngene iki gambare wis otomatis bisa disetting. wis disetting. Areng gawe sing fokus siji tok, apa tiga fokus melebar kan bisa. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku itu bertamu di channelnya Boh Lawak Racing bersama Mas Nizam. Jadi ini tadi aku itu lagi di pangkalannya Bos Putu, di telepon Bos Putu, di video call ada Mas Nizam. Wih neng warung. Terus aku samperin. Jadi sampai ini melu anu ya. Ikut siapa? Ekspedisi ini siapa? Oh, Mas Kadek. Mas Kadek. Iya. Jadi memang masih saudara sama ekspedisian yang sering saya datengin. Terus ini aku itu ingin mengganti wawancara Mas Nizam. Aku pembawa acaranya. Sampean kesini membawa apa kemarin? Saya kesini kemarin membawa muatan kerupuk emping melinjo. Itu makanan khas Lempung itu. Saya kalau kesini biasanya bawa itu. Bapak itu. Nah, yang nggak mesti juga sih, kadang juga muatan lain. Tapi yang sering saya bawanya kerupuk emping melinjo itu karena alhamdulillah kebetulan yang punya DO jadi juga dari daerah ya. Memang daerah sono banyak ini ya. Rata-rata melinjo juga. Itu pas, ya biasanya setiap 1 bulan sekali saya kesini tuh pasti bawalah ya namanya emping melinjo biarpun cuma 1 rit. Itu rutin. Itu biasanya 1 bulan kadang 3 kali, tapi kita juga punya giliran mas. Oh, tetap antri. Kadang nggak kita yang bawa, cuma kan absennya kadang kiriman pertama siapa, ntar kedua siapa, ketiga siapa lah. Kalau pas kadang saya nyampe rumah kok yang antrian pertamanya kan pas nggak ada, pas waktunya kirim ya saya yang bawa. Tapi itu lewat ekspedisi apa langsung ke Bagol ya? Kebetulan kalau di wilayah Alas Roban itu tidak ada ekspedisi. Oh, tidak ada ekspedisi. Itu langsung istilahnya paling hanya tukar antar sopir sama sopir, kalau enggak sopir sama salesnya begitu. Oh seperti itu. Jadi ini ya untuk Mas Nizam itu memang sering bawa melinjonya ke Bali, sering bawanya emping melinjo itu. Iya. Sering. Tidak seperti aku monoton lah. Sampean ini kok bisa ini relasinya oke. Itu muatan kok iso rono rene rono we entuk wae. Sepertinya kemarin itu dari Sumatera ya? Iya, kemarin habis dari Padang. Kalau saya itu soalnya kan di tempat saya memang tidak ada ekspedisi ya Mas Eko ya. Di tempat saya itu nggak ada ekspedisi, jadi sopir itu memang dituntut untuk istilahnya dia mencari relasi. Kadang kita dari Alas Roban kita lari naik ke Dieng buat muat sayur, entah itu kentang, entah itu kobis. Kadang juga kita lari ke Tegal, lari ke Brebes. Makanya sopir itu kalau di Alas Roban karena nggak ada ekspedisi paten yang bisa diantri istilahnya besok berangkat atau kapan berangkat, ya akhirnya mau nggak mau kita harus nyari relasi yang keluar dan nggak boleh milih-milih muatan kalau di Alas Roban. Iya. Kalau misalnya adanya kita ke lintas Sumatera ya kita bawa, adanya ke lintas Jawa Bali ya kita bawa. Pokoknya nggak bisa kayak jenengan istilahnya paten harus ini ada yang ditungguin. Kalau dari Bali itu nggak bisa karena nggak ada ekspedisi yang istilahnya bisa mematenkan seperti itu loh Mas Eko. Jadi ini kita bahas tentang masalah muatan ya, karena memang di channel kita membahas tentang dunia truk, wis perjalanan dan apapun ini tentang masalah muatan. Jadi untuk masalah muatan, untuk saya pribadi ya, untuk saya itu kan lainnya sudah tahu lah, Batu, Bali, Jakarta itu monoton. Tapi itu ada untungnya ada ruginya. Untuk untungnya aku ada selalu muatan yang tak tunggu, pasti ada, itu pasti ada dan akan berangkat. Tapi untuk harinya tidak bisa ditentukan, entah di rumah 3 hari, 4 hari. Seperti untuk saat ini Batu sepi, aku bingung karena untuk relasi muatan kan cuman monoton itu aja. Tapi kalau untuk Mas Nizam ini kan dia tidak memilih-milih muatan, berarti tidak langganan ya Mas? Iya, nggak punya. Berarti apapun ada muatan ditawan dari sana mau, sekokono mau, karena memang sudah relasinya banyak. Jadi sebenarnya muatannya malah lebih luas sampean Mas. Ya tapi pusingnya kalau pas lagi
sana sepi kita nggak punya DO Oh, yang iya, tetap, itu. kita pusing juga sama aja Oh, iya. ujung-ujungnya Mas. Iya, pusingnya seperti itu. Jadi emang harus cari-cari. Untuk sopir itu biasa, untuk cari muatan ngosek, telepon sana, mana yang nyantol itu yang dibawa. Lain seperti saya, aku telepon bos pengirim, ada kiriman apa enggak, ada 4 hari lagi, berarti aku ya wis diem di rumah 4 hari, itu nanti pasti muatan dapat. Seperti itu ya Mas ya. Iya betul. Jadi semua itu ada untung ada ruginya. Terus apa meneh iki? Ya apa saya sampai atau karena gantian sampai jadi menjadi host di tempat Aku saya menjadi tadi. host ya. Ini masalah YouTube podo mau kontennya mah ketemune pemikirannya podo. Jadi aku itu dulu sering menonton video sampean Mas. Apa inspirasi sampean untuk ini Mas Nizam? Ini dulu aku sering mengamati di videonya itu cuman memvideokan perjalanan kan ya Iya. Mas ya. Itu emang iseng-iseng lo hiburan atau apa? Kalau dulu awal pertamanya saya bikin video itu kan saya hanya iseng-iseng ya, cuma bikin video kok ternyata nggak taunya kelihatannya kok yang pakai HP ditempel di belakang itu kan. ya. Ini kelihatannya kok cakep lah, saya ketemu sama seorang yang istilahnya ahli IT lah. Coba kamu kembangin di YouTube gimana apakah. Tapi saya juga nggak nyangka kalau bisa seperti ini ya. Mm. Sampai saya naik di cepat, itu hitungan cepat waktu saya sampai tembus ke 30.000 subscribe itu bisa tergolong cepat. Ya dari itu saya memang punya unek-unek ya gimana caranya, pokoknya saya harus ngembangin channel Borawok ini terus begitu. Ceritanya seperti itu Mas Eko. Kok saya jadi yang gelegepan gantian sekarang ya? Kalau tadi Mas Eko yang gelegepan, sekarang jadi saya ini yang gelegepan. Gelegepan bingung. Ceritanya seperti itu. Tapi ya balik lagi karena saya itu juga mempunyai pemikiran bahwa sinematik seorang supir waktu di jalan itu seperti apa, terus nanti keluh kesahnya gimana, contoh perjalanannya kayak apa, ya akhirnya saya bikin channel ini, saya perkembangkan lagi. Kalau Iya. tadinya hanya sekedar di jalan ya saya bukan dulu nggak ngevlog ya. Saya nggak ngomong kan, Nggak apa ngomong, ini. cuman jalan. Sampai akhirnya suatu saat saya punya pemikiran, kalau saya seperti ini penonton nggak tahu gimana sinematiknya, prosesnya kayak apa. Akhirnya saya putuskan untuk coba-coba ngevlog. Pertamanya ya waduh gelegepan nggak karuan. Soalnya setahun itu saya bikin video saya nggak ngomong loh. Iya. Dan setelah lepas dari setahun itu saya baru berusaha saya menampakkan diri di depan kamera. Iya. Makanya kalau di depan kamera pertama itu rasanya kok kayak ada yang canggung gimana lah. Alhamdulillah sekarang udah lebih dari 1 tahun saya eksis di depan kamera. Jadi untuk malu-malunya itu sedikit berkurang, tapi malu-maluinnya yang lebih banyak. Aduh. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Ini banyak dari teman-teman sering bertanya ke aku, terus Bang Nizamnya. Jadi biarpun aku seneng gawe video, aku iso nonton loh Mas. Iya saya juga ngamatin. Jadi Sering nyimak, aku juga sering nyimak. Ini kan sama-sama masih armadanya Juragan. Iya. Apa sampean ada angen-angen pengen memiliki armada? Ini mewakilkan dari pertanyaan teman-teman semua. Pasti kepengin Mas. Pasti ya. Karena saya kepinginnya gimana ya, saya itu kepingin punya armada yang suatu saat jika ada teman nganggur dia bisa bekerja seperti saya Mas. Istilahnya ya bisa membuka lapangan pekerjaan lah, walaupun itu tidak mempunyai penghasilan banyak. Yang penting saya bisa membuka lapangan kerja untuk sekeliling saya. Itu untuk saya. Kalau saya pengennya punya truk sendiri yang nyopir orang lain, ya kepuasan bagi saya itu bukannya saya jadi juragan, tapi saya bisa membuka lapangan kerja karena bidang saya cuma di sini. Ya jadi gimana pun caranya doakan aja semoga saya bisa punya armada sendiri dan Mas Eko. Amin. Semoga saja. Amin. Jadi biar tidak jadi sopir terus. Ya iya. Memang untuk tahapannya itu kalau untuk di dunia truk ekspedisian, ngernet, nyopir, semoga bisa menjadi bos juragan, memiliki armada sendiri. Kalaupun kita tidak bisa memiliki banyak, itu kita punya 1 atau 2 untuk kita jalankan sendiri. Yes, paling enggak ini ya bikin kita lebih baik lah daripada kita ikut orang lain. Seperti itu. Nah, iya Mas. Harapan semua orang ya Mas Eko ya. Nah, nggak mungkiri sih, tetap pengen punya. Tetap pengen. Saya sendiri juga tetap pengen lah. Banyak dari teman, Mas,
anu wae tuku truk. Kan YouTube wis ana hasilnya. Ora tidak segampang seperti itu, Mas. Tidak seperti itu, Mas. Perputarannya nggak seperti itu. Perputarannya lain, tidak seperti itu. Karena truk ekspedisian itu semakin didalami semakin ya harus sekrokosane Kak. Ya Semakin rumit pokoknya. Iya, semakin rumit. Tidak cuman ketoke truk apik penak, enggak. Semakin didalami semakin susah. Ya bisa dibilang semakin menguras tenaga dan pikiran ya, Mas Eko ya. Iya. Terkecuali belinya cash. Nah, itu ada terkecualiannya juga ya lah, Mas. Ya, Beli bener cash sih. bae ya. Waduh, 400 juta Mas. 400 juta. Apa nggak semaput? Ah, Nah kalau kita belinya second, itu logikanya kita beli armada 1 bulan, itu paling kita juga udah pengeluaran lagi pemirsa. Iya. Makanya kalau istilahnya kita juga pikir-pikir ya, biarpun kita ini misalnya nabung, kok alhamdulillah sudah bisa beli buat yang second, itu kita kadang masih mikir, kok armada ini benar-benar armada yang santai apa enggak, Ah. bekas mobil payah apa enggak. Soalnya kalau dia kalau armada itu bekas mobil payah, otomatis kita juga pengeluarannya kan banyak buat banyak ini. Makanya pemikirannya saya seperti Mas Eko, wah sudah dapat tambahan dari YouTube buat beli armada itu tidak semudah itu, karena di dalamnya itu kita masih belum nanti yang ujuk-ujuk tiba-tiba ada yang ganti oli terus pas perpanjangan pas musim angsuran kadang curiga aja kayak Mas Eko ya. Pusing, apalagi ya kita habis beli ban baru tahu-tahu jedot. Nah, wes itu kan di luar dari Dugaan, prediksi, Pak. di luar dari dugaan kita. Aturan kita membeli ban baru bisa digunakan paling enggak untuk Black Sweet itu sekitar 7 bulan, sama berapa bulan? Rata-rata ya 78. 78 berarti hampir sama. Itu tahu-tahu baru 1 minggu meletus kan, itu udah di luar anggaran, itu udah masuk tekor menela. Jadi seperti itu. Habis beli ban perpanjangan. Nah, habis beli ban perpanjangan mumet wes. Ganti ban pajak. Angsuran. Kalau mobil masih angsuran, cepat dit 20 juta. Iya, itu udah kelihatan, udah pasti itu. Gimana nggak mumet? Ya, gimana nggak mumet, lebih enak jadi sopir. Untuk saat ini loh ya, untuk saat ini kita masih nyeper saya Mas. Iya, nikmatin aja. Nikmatin Yang penting aja. masih bisa kerja, cari nafkah buat keluarga, Iya. Mas. Yang penting kita itu punya planning. Sampai planningnya kalau kerap tuku mobil cash apa ora? Kalau saya sih planningnya beli mobil cash, Mas. Beli mobil cash. Planningnya entah Planningnya. berapa tahun ya, kita tahu. Kalau planningnya cash. Kalau Mas Nizam planningnya, ini cerita curhat apa adanya. Kalau untuk aku planningnya, sebisa mungkin kita membeli itu mempunyai uang 70% dari harga mobil. Itu aku pikir-pikir udah ringan loh, Mas. Kita mempunyai uang 70% dari harga mobil itu udah enak. Misal harga second 200, punya uang 130, pasti nutut lah. Untuk angsuran bisa kecekel Mas sama perawatan. Tapi kalau kredit kabeh pedot. Kalau saya udah sih pengennya yang cash, Mas, biar Cash, nggak Mas. terlalu, Iya. biar nggak terlalu Tenang. pusing. Jadi kasihan juga sih saya selama jadi sopir bang, mobil angsuran memang agak sedikit terforsir ya. Gimana caranya saya juga harus nutut Iya. biar juragannya nggak dekor kan. Sama. Nah, makanya saya juga mempunyai dari situ saya belajar, oh berarti kalau besok saya punya armada kok saya masih angsuran, berarti saya yang dirasakan sopir saya juga seperti Ya, waktu saya. tekanan itu. Nah makanya saya undang-undangnya cita-cita saya bisa beli truk dengan kondisi cash seperti itu. Jadi rencana pun itu pun mungkin nanti saya masih buruh, truknya saya bawakan orang Loh, lain. apa itu? Iya, cerita lagi itu. Jadi saya biar gini loh Mas, kadang kan ada juragan yang nggak mau nerima orang lain selain saya ya. Nah, ada. Kalau saya kan mau menerima orang lain, jadi istilahnya Heeh. biar yang lain ikut kerja juga kan gitu. Iya, memang seperti itu Mas. Memang bos kalau udah klop sama sopirnya udah sehati wes penak mapan itu angel Mas bisa. Kadang kayak istilahnya ngomong saya seperti sama Soibin saya pamitan, saya mau bawa tempat orang lain, malah digenduli. Kadang saya ditanya mobilnya kurang cakep atau gimana atau ini itu. Intinya kan mungkin karena udah terlanjur akrab, percaya ya, makanya saya mikir-mikir, oh berarti kalau saya punya suatu saat bisa beli armada sendiri, ya mungkin saya masih memilih untuk kerja di tempat orang lain dan armada saya bawa orang lain juga seperti itu. Itu cita-cita saya. Tapi ya kalau nanti pas adanya saya nggak tahu juga sih, nggak tahu juga gimana. Apa mungkin karena mungkin ridernya saya pengen bawa dulu. Iya. Biar bagaimanapun orang punya sendiri sih Mas. Kan gitu. Habis itu nanti kita kasih sama orang lain Orang lain. kerja. Soalnya cita-cita saya pengen membuka lapangan kerja untuk
di sekeliling saya, Mas. Tapi memang ada Mas, udah punya armada sendiri tapi dia tetap masih pegang kendaraan orang lain. Dan itu sekitar ada juga. 30% banyak juga. Banyak juga. Ha-ha. Itu jadi biar ini ya kita sebagai pemilik bisa punya penghasilan juga, terus armada itu dipegang orang lain. Jadi ya mbah nggak tahu, nanti suatu saat kalau ketemu temen yang seperti itu tak wawancara. Itu jadi bedanya biar asik gitu. alasannya bagaimana gitu loh, alasannya ini kepiye kok iso ngono. Karena untuk pemikiran kita awam ya, kita pribadi, orang punya truk sendiri ngapain nggak dipegang sendiri, kan lebih enak, lebih santai. Saya kadang manajemennya yang Nah, kalau dipegang manajemennya nggak sendiri. ketemu. Beda kalau dibawa Beda. sama orang lain. Karena rasa tanggung jawab itu kalau antara sopir, ibaratnya kan antara karyawan dan majikan ya, Iya. kita lebih punya tanggung jawab dibanding kita kerja sendiri, majikan sendiri kan kita seenaknya kadang. Kita seenaknya. Jadi Biarin mobil sendiri. aturan kita itu pegang kendaraan orang lain, libur 1 minggu pekewo. Nah nanti kalau kita punya sendiri neng omah 2 minggu rapopo lah ngene Iya, dhewe iya. ya. Nah itu masuk. Iya. Mas Jadi Eko seperti Wahyudi itu. ini masa yang punya channel diwawancarain. Wah ini nggak bener ini. Balas dendam ini Mas Eko Balas ini. dendam. Gantian. Tadi udah saya wawancara ini Mas Eko, udah saya wawancara banyak. Ini katanya sekarang mau gantian saya jadi bosnya Mas katanya. Udah ada aja ini Mas Eko ini mumpung di sini. Tapi saya gelegepan pemirsa ditanya sama Mas Eko. Padahal tadi waktu Mas Eko saya tanyain, Mas Eko juga gelegepan. Tapi memang seperti itu, emang kita baru ketemu ki rasanya beda. Tapi Iya. wis enak Mas, ngomongnya wis santai. Kontekan udah berapa bulan padahal Mas ya. Iya, Waktu sampai kontekan. ketemu sama paman saya kan. Iya, Minta nomor WA seperti saya. itu, Ini baru kesampaian saat ini hari ini. Pemirsa, buat pemirsa yang bertanya-tanya, kok kenapa saya nggak langsung bisa berkolaborasi dengan Mas Eko Wahyudi, itu karena jarak antara saya dari Asroban ke Boyolali itu cukup jauh. Kadang pas waktunya Mas Eko Wahyudi di Bali, saya posisi di rumah. Pas saya di Bali, Mas Eko Wahyudi di rumah. rumah. Jadi kita nggak bisa bertemu langsung. Iya, nggak bisa bertemu Kalau langsung gitu. kita istilahnya dari rumah langsung datang ke rumah ya, itu ke door to door, itu kita nggak etis karena kesannya kita masa datang ke situ cuma mau bikin konten. Ya. Beda kalau kita datang ke rumah main, kita silaturahmi, Hmm. itu lain cerita. Jadi Lain cerita. kenapa saya nunggu waktu yang tepat nanti biar ketemu sama Mas Eko Wahyudi di jalan atau pas lagi di pangkalan bareng. Jadi kita itu kesannya memang di sini kita acaranya bikin konten. Tapi kalau kita ke rumah kita pengen bikin konten apa itu kok kelihatannya kurang sopan ya, Ya, kayak kurang ya. ngeprank yang di artis-artis aja yang istilahnya kesana. Nah ini Iya. mumpung di sini kita kan bisa tukar pikiran. Tadi Tukar pikiran. Mas saya udah tanya-tanya Mas Eko Wahyudi di channelnya Mas Eko Wahyudi, saya jadi hostnya. Lah ini sekarang gantian Mas Eko yang jadi host saya. Aduh, ini lama ya. Nanti biar bingung Mas. Bingung kan ngomong apa lo? Iya. Ya bingung. pokoknya yang penting kita sudah bikin video bareng wes ini. Iya, pokoknya Daripada intinya itu. pusing mau ngomongin Daripada pusing ngomong apa. di cukup sekian aja. Ya, Kita oke. ngopi happy pokoknya. Ya, monggo ini Ya. juga ya kopi lo aku. Oke pemirsa, saya udah jadi bintang tamu sekarang. Mas Eko yang menutup dong. Yang hostnya yang membuka Aku piye? acara. Iya, saya minum. Oke, untuk teman-teman yang sering nonton videonya Bola Racing, lah aku tak iklan ke ora iki. Iya, Ya, sekalian. channelku juga Eko Wahyudi, yang belum subscribe monggo subscribe. Semoga video-video kami itu bermanfaat buat Amin. teman-teman semua, yang pasti terutama untuk ini pecinta truk ya semua aja lah yang pengen mempunyai truk atau pengen tahu dunia truk, monggo melihat channel kami. Karena di channel kami yes menyajikan lokasi muat, cara cari muatan, terus kehidupan real sopir itu seperti apa, tak kelompoknya tak video di channel ini. Aku ini nutup. Iya dong. Iya. Oke, itu tadi sedikit video dari kami, Bang Nizam, saya Eko Wahyudi. Terus untuk teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk bantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus isi